Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Gas Terus. Apa kabar sobat YouTuber pemula dan kawan semuanya? Semoga sehat selalu dan sukses. Kali ini saya akan kita coba membahas 5 cara menghasilkan uang dari YouTube selain AdSense. Seperti kita ketahui, internet memudahkan kita untuk memperoleh banyak hal. Salah satunya adalah menghasilkan uang dari memanfaatkan platform YouTube. Bicara-bicara soal YouTube, kita semua sudah tahu kan kalau website berbagi video ini milik Google. Ya, karena itulah cara paling umum untuk menghasilkan uang dari YouTube adalah dengan mengaktifkan AdSense atau periklanan Google. Ya, jika setiap hari kita memperoleh 50.000 view di YouTube dan 7% tingkat engagement atau interaksi dari audiens atau penggemar, kurang lebih dalam 1 tahun bisa menghasilkan lebih kurangnya 8.000 US dollar atau kira-kira berapa, 112 juta dari AdSense. Ya, angka yang lumayan. Sayangnya AdSense di YouTube sekarang ini ya mungkin dibilang ribet, ya emang agak ribet ya. Syarat aktivasinya lumayan banyak, masih pula ditambah video-video kita bisa tiba dimonetisasi. Tapi jangan panik, jangan godah dulu. Masih ada cara untuk menghasilkan uang dari kanal YouTube kita, sehingga kita tidak hanya bergantung pada AdSense. Lalu apa aja itu cara atau beberapa cara menghasilkan uang dari YouTube? Yang pertama, bergabung di program partner YouTube. Nah, ini cara paling umum ya, yang memungkinkan video di channel kita untuk menghasilkan duit. Periklanan AdSense lewat YouTube Partner Program. Nanti pendapatan dari iklan akan dibagi 40% untuk YouTube dan 60% jadi jatah konten kreator. Meski begitu, kita bisa menikmati beberapa kemudahan ketika bergabung dengan partner program ini. Di antaranya, tidak perlu mencari sponsor sendiri karena YouTube sudah menjembataninya. Kita dapat mengatur berapa kali iklan muncul, imbalan PPC atau jumlah ikan yang diklik, dan CPM atau bayaran per 1000 view. Ya, kompetitif ya. Kalau uang yang terkumpul sudah setara dengan 100 dolar atau sekira 1,4 juta, bisa langsung kita cairkan. Hanya saja untuk menampilkan AdSense kita harus memenuhi beberapa syarat dulu. Hal ini tidak seperti beberapa tahun yang lalu di mana tidak ada syarat sama sekali. Untuk sekarang YouTube memberikan beberapa syarat. Lalu kriteria apa saja yang perlu kita penuhi? Yang pertama, usia minimal harus 18 tahun atau mencari wali yang usianya sudah legal untuk mentransfer pembayaran. Kedua, punya minimal 1000 pelanggan. Channel telah ditonton lebih dari 4.000 jam tayang dalam setahun. Itu diakumulasi ya. Yang tiga, tidak melanggar syarat dan ketentuan monetisasi. Lalu ada lagi yang perlu kita ingat, di aturan baru ini tidak semua channel bisa lolos seleksi kalau kanal kita dianggap tidak ramah pengiklan atau advertiser friendly. Iklan pun tidak akan muncul. Contoh video yang tidak ramah iklan, misalnya video tentang kriminal, aksi berbahaya, atau teori konspirasi, atau hoax ya, berita tidak benar.
Lalu apa tanda-tandanya kalau sudah diterima di program ini atau di syarat YPP atau monetisasi dari YouTube? Kalau kita merasa sudah memenuhi syarat minimum, kita bisa menuju atau bergabung ke monetisasi YouTube, meminta permintaan bergabung. Biasanya kita ada di itunya, ada email ya, kita menerima email. Kalau sudah diterima akan ada email masuk dan kita sudah bisa mengakses menu monetisasi lewat dashboard YouTube kita. Cara yang kedua untuk menghasilkan uang dari YouTube yaitu menjadikan channel membership. Cara ini masih dari internal YouTube. Semisal kita produktif menghasilkan video-video berkualitas yang bagus dan kebetulan juga banyak yang nonton atau berlangganan. Jadi jangan ragu kita mengaktifkan fitur ini. Di sini audiens atau subscriber atau langganan akan membayar biaya bulanan demi bisa mengakses konten-konten eksklusif kita. Sama dengan program partner, ada beberapa persyaratan untuk dapat bergabung. Di antaranya sama, usia minimal 18 tahun, harus berasal dari negara yang sudah memiliki program ini. Bukan channel khusus untuk anak-anak. Minimal memiliki 30.000 pelanggan atau subscriber untuk channel umum atau 1.000 untuk channel gaming. Sudah mengaktifkan YouTube Partner Program. Tidak memiliki banyak video yang diklaim pihak lain, misalnya karena menggunakan musik tertentu yang memiliki hak cipta atau copyright. Lumayan juga syaratnya. Tapi kalau bisa lolos, lumayan juga buat pemasukan ekstra. Tapi harus kita ingat kalau misal mengaktifkan fitur ini, pastikan kita memang menawarkan nilai lebih supaya mereka, para audiens, betah dan tidak sia-sia sudah mengeluarkan biaya ekstra. Poin ini selain bisa diterapkan lewat fitur langsung dari YouTube, juga bisa dicoba menggunakan website sejenis, misalnya Patreon. Konsepnya sama, supportermu akan membayar biaya tertentu setiap bulan. Yang ketiga, cara mendapatkan pendapatan dari YouTube yaitu jualan merchandise. Sangat memungkinkan pendapatan dari AdSense mungkin saya tidak cukup karena terlalu banyaknya saingan, apalagi sekarang udah banyak pemain YouTube walaupun pemula apalagi yang lama. Apalagi kalau ternyata video-video kita banyak kena demonetisasi kan, bisa lumayan kacau. Otomatis kita harus putar otak biar ada sumber penghasilan lain. Di poin ini kita bisa jualan merchandise. Satu hal yang perlu kita ingat, pastikan bahwa merchandise yang kita bakal laku. Ya kalau nggak begitu laku malah rugi. Tapi ya itulah proses, harus gas terus. Lalu kita harus pikir gimana caranya biar laku. Kalau kita sudah punya pelanggan banyak, lumayan tuh. Kita sudah punya audiens, apalagi kalau engagement-nya tinggi atau interaksi audiens kita. Mereka biasanya jadi rela buat beli. Tapi harus kita pastikan merchandise yang kita jual memang bagus, baik secara kualitas maupun desain. Merchandise yang laku biasanya adalah yang bisa dipakai di mana-mana dan nggak malu-maluin. Ya mungkin bisa pakaian, topi, phone case, buku catatan dan sebagainya. Lanjut yang keempat, cara mendapatkan uang dari YouTube yaitu jadikan influencer marketing.
Memang cara ini nggak semua orang, apalagi bagi kita yang mungkin masih pemula, baru saja mulai di dunia YouTube. Akan tetapi ketika kita sudah mengumpulkan subscriber banyak dengan tingkat interaksi yang mengesankan, jadi jangan ragu buat memanfaatkannya. Di tingkat influencer, kita dapat mengontak brands agar mereka menjadi sponsor video-video yang kita buat. Berbeda dari AdSense, uang yang kita peroleh dari ini bisa 100% masuk ke kantong kita. Ya, meski terlihat enak banget, kita tetap harus mematuhi syarat dari YouTube untuk konten yang disponsori. Salah satunya adalah dengan mencentang pilihan bahwa video kita mencentang pilihan bahwa video kita mengandung promosi berbayar sewaktu mengunggahnya. Terus kemas video promosi kita dengan baik. Kalau misal video dibuat asal-asalan dan diulang-ulang atau reupload, ada audiens atau pelanggan bisa jadi malah merasa kesal ya. Bahkan brand lain pun jadi pikir-pikir kalau mau ngajak join atau kerjasama. Ada lagi, karena di sini kita bebas melakukan negosiasi brands. Tetap pastikan bahwa semua prosesnya berjalan profesional. Hal ini gunanya untuk menjaga reputasi sehingga membuka pintu untuk tetap diajak dalam promosi-promosi selanjutnya. Jadi kualitas harus tetap dipikirkan. Cara kelima untuk mendapatkan uang dari YouTube yaitu mengikuti program afiliasi. Ya, sekarang udah banyak medsos lainnya selain YouTube juga yang mungkin mengadakan program afiliasi. Program afiliasi ini serupa tapi tak sama dengan influencer marketing. Jadi gambarannya kayak gini. Jadi jumlah bayaran influencer marketing umumnya sudah disepakati di awal ya. Sedangkan afiliasi memungkinkan kita memperoleh hasil sesuai dengan performa video. Jadi bisa lebih banyak atau lebih sedikit. Semakin banyak audiens kita yang melakukan transaksi melalui tautan afiliasi, semakin besar pula komisi yang kita peroleh. Ya, menarik kan. Tapi jangan salah, afiliasi ini sudah jadi tren besar di luar negeri ya. Bahkan perolehannya bisa menyaingi pendapatan dari sumber-sumber lainnya. Lalu biar hasilnya optimal, kita gunakan pastinya afiliasi yang memang nyambung dengan topik video yang dibuat. Jangan bikin vlog tentang jam tangan atau tentang sepeda, tapi link afiliasinya ke website penyedia hosting dan domain. Jadi nantinya salah strategi. Lalu dari kelima, cara mencari uang dari YouTube, mana yang harus kita pilih? Nah, ya mungkin strategi tidak harus dilakukan semuanya. Pilih yang paling tepat dengan memperhatikan audiens kita. Jika kita mengharapkan YouTube atau menjadi YouTuber sebagai pekerjaan utama, otomatis kita berharap situs ini dapat memberikan pendapatan atau duit yang besar ya, masukan. Ya, ini bisa kita lakukan dengan catatan channel-channel kita sudah tumbuh dan berkembang, baik secara kualitas dan kuantitas videonya. Kalau kita sudah punya channel yang besar, ada beberapa strategi terbaik yang kita dapat pilih untuk meraup atau menghasilkan penghasilan. Ya, seperti membership, jualan merchandise, influencer marketing. Dengan ketiga cara tersebut, kita bisa benar-benar memanfaatkan channel YouTube dengan maksimal. Lalu
bagaimana jika jumlah subscriber kita belum seberapa atau pelanggan kita? Ya, beberapa cara standar untuk memperoleh uang di YouTube memang membutuhkan ambang tertentu jumlah pelanggan. Ya, bahkan AdSense pun kini punya syarat minimum, ya seperti yang dibilang. Kalau untuk dimonet 1000 dapat 1000 jam tayang. Kalau channel kita belum besar, ya apalagi kita sebagai pemula, bagaimana kita dapat mungkin pendapatan atau masukan selain dari program YPP. Ada beberapa strategi untuk mendapatkan, ya diantaranya mempromosikan barang atau jasa milik sendiri, ya tidak harus merchandise, bisa berupa barang umum yang banyak orang cari atau gunakan, mungkin alat tulis kantor, elektronik dan lain sebagainya. Lalu cara lain menggunakan situs membership seperti Patreon. Cuma kita belum bisa menggunakan fitur ini di YouTube jika jumlah subscribernya masih di bawah syarat. Lalu menjadi marketer afiliasi. Dan ketika kita menerapkan strategi tersebut, kita harus konsisten mengunggah konten dan terus meningkatkan kualitasnya. Jadi bukan hanya kuantitas, tapi tidak berkualitas. Waduh, kacau. Dengan begitu akan ada semakin banyak audiens atau pelanggan yang mengapresiasi dan akhirnya membuat channel kita semakin besar dan tentu saja bisa menghasilkan. Lalu cara lain dengan kombinasi antar media sosial ya. Ya ini memang butuh kerja ekstra nih. Tapi jika sukses, kita akan memiliki brand online yang kuat dan penghasilan yang banyak pula. Mungkin bermula dari YouTube, kita bisa mengadaptasi konten yang dibuat ke Instagram, lalu ke TikTok. YouTube sendiri memang sudah menyediakan cara untuk memonetisasi video yang kita unggah, ya AdSense misalnya. Akan tetapi AdSense saja tidak cukup ya, apalagi bayaran per 1000 view di Indonesia ini tidak sebesar yang diterima oleh kreator dari negara-negara lain. Saya rasa cukup sekian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Buat para YouTuber pemula seperti saya dan kawan-kawan, tetap semangat, gas terus.